Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nurman, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Palopo. Nah, di sini kami akan memberikan sebuah kasus. Ini adalah proyek kami, proyek UAS dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu adalah Ibu Amriani, SPD MPD. Dan video yang kami angkat ini tentang kasus yang ada di Papua dan kita akan mengkritik kenapa kasus itu bisa terjadi. Kita lihat dulu videonya, kita simak dengan baik. Pasukan OPM di bawah komando Panglima Ananias Atimimin menyerang militer Indonesia di halaman Gereja Aman Gidi Efesus, tertulis pada akun Facebook TPNPB News. Gereja Aman Gidi diduga digunakan sebagai pos militer di Kecamatan Oksok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam serangan tersebut, TPNPB menyebut berhasil menembak personil militer Indonesia, namun jumlah tersebut belum dikonfirmasi. Komando Wilayah Pertahanan TPNPB Bintang Timur telah membuka medan perang terhadap militer Indonesia di Kabupaten Puncak. Sehingga pihak TPNPB menyebut perang akan berlanjut sampai Papua merdeka. Dari video itu kita bisa mengangkat sebuah kritikan kenapa bisa kasus tersebut bisa terjadi. Yang pertama, kasus di OPM terjadi karena pertama adalah kurangnya implementasi wawasan Nusantara yang holistik. Penguasa tampak masih mengedepankan pendekatan keamanan secara sempit tanpa menanamkan nilai-nilai wawasan Nusantara secara mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat di Papua dan daerah-daerah rawan konflik. Wawasan Nusantara harus mengedepankan persatuan dalam keberagaman, bukan hanya tentang menjaga wilayah secara fisik, tetapi menjaga kesatuan sosial dan budaya. Kritikan yang kedua adalah kesenjangan pembangunan yang masih tajam. Salah satu penyebab munculnya gerakan separatis seperti OPM adalah ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan. Penguasa gagal membangun Papua secara adil, sehingga masyarakat merasa terpinggirkan secara ekonomi, politik, dan sosial. Ini menunjukkan kegagalan penguasa dalam membangun ketahanan negara yang berbasis keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, penguatan bela negara tidak berbasis partisipasi rakyat secara luas. Bela negara masih dipersepsikan sebagai tugas aparat keamanan semata, sehingga partisipasi aktif masyarakat sipil kurang mendapat perhatian serius. Padahal, ketahanan negara yang kokoh dibangun dari kesadaran kolektif warga negara yang mencintai bangsanya dan merasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Kritikan yang keempat adalah kurangnya dialog dan pendekatan humanis terhadap konflik di Papua. Penguasa seringkali menggunakan pendekatan militeristik yang keras tanpa mencoba pembukaan dialog yang tulus dan mencari solusi yang damai, yang berakar pada keadilan sosial dan pengakuan budaya masyarakat Papua. Ini justru memperparah ketegangan dan memperdalam rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah pusat. Kritikan yang kelima, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terbuka. Masih banyak laporan terkait pelanggaran HAM di Papua yang belum ditangani dan serius oleh penguasa. Ini melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat dan menjadi bahan bakar bagi gerakan OPM. Negara seharusnya menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian dari ketahanan nasional yang humanis. Kritikan yang keenam adalah kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi. Kebijakan pemerintah terkait di Papua dan penanganan OPM seringkali tertutup dan minim komunikasi publik sehingga muncul spekulasi negatif yang ketidakpastian. Penguasa harus lebih transparan yang berhubungan dengan masa depan Papua. Kritikan yang ketujuh, pendidikan wawasan Nusantara yang terbatas dan tidak merata. Program pendidikan tentang wawasan Nusantara dan bela negara belum merata sampai ke pelosok-pelosok daerah konflik, sehingga pemahaman generasi muda
di Papua dan wilayah lain terhadap nilai kebangsaan masih lemah. Penguasa harus memperkuat pendidikan karakter dan nasionalisme secara masif. Kritikan yang ke-8 adalah ketahanan negara yang lemah terhadap ancaman ideologis dan sosial. Penguasa kurang serius dalam memperkuat ketahanan ideologi. Di tengah derasnya pengaruh ideologi asing dan propaganda separatis, ketahanan negara tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga dari penguatan rasa persatuan dan identitas nasional yang merata. Dan juga kita sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai kebinekaan, wawasan Nusantara bukan hanya sekadar ide, melainkan janji suci kita untuk menjaga keutuhan negara. Negara ini berdiri bukan karena senjata, tapi karena hati yang satu, tekad yang bulat, rasa cinta yang tak tergoyahkan pada tanah air. Kasus OPM mengingatkan kita bahwa bela negara bukan hanya perkara perisai dan pedang, tapi juga semangat setiap insan yang memeluk negeri ini dengan penuh harapan dan tanggung jawab. Mari kita tegakkan ketahanan nasional dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, pendidikan yang mempersatukan, dan pembangunan yang merata, karena negara ini adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga tanpa lelah dan kompromi. Mungkin cukup sekian kritikan yang saya sampaikan. Ketika ada yang merasa tersinggung, itu adalah sebuah kefaktaan. Dan kami tutup dengan ucapan billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.